Buah ranum banyak yang jatuh, dimakan ulat sisa sebiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Berjumpa lagi dengan Ngopi, Ngobrol Pintar, ngobrol perkara iman dan Islam di PJTP Jabar Pisan. Baik pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan acara Ngopi bersama saya Asep Tapib yang akan menggawangi acara ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, tentang filsafat, dan filsafatnya filsafat sholat. Dan telah kami undang pakar yang sedang juga menulis bukunya tentang filsafat sholat, yaitu Bapak Dr. Toto Suharya, SPD, MPD. Ya. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia dan juga seorang kepala sekolah di SMA Negeri 15 Kota Bandung. Hari ini beliau telah hadir di studio dan siap kita ajak ngobrol, menjadi teman ngobrol kita hari ini. Inilah beliau. Selamat berjumpa Pak Toto. Salam. Selamat berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini silakan dibuka salam dengan pemirsa yang ada di rumah. Baik para pemirsa, saya Toto Suharya dan kebetulan saya menjabat 3 periode di Sekjen Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia, dan saya juga termasuk orang yang konsen meneliti Al-Quran. Dan karena basicnya saya guru, jadi Al-Quran saya kaji dari sudut pandang psikologi. Nah, karena guru itu sangat erat dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat kepada psikologis, karena pendidikan itu berkaitan dengan masalah orang ya. Dengan anak-anak, dengan jiwa. Nah, jadi cara berpikir guru inilah yang saya gunakan mengkaji Al-Quran, sehingga lahirlah yang dimaksud dengan psikologi sholat ini. Oke, jadi psikologi sholat itu sebuah pendekatan, sebuah istilah atau apalah? Ya, ini sebuah konsep ya, sebuah pendekatan, boleh dibilang pendekatan, karena basicnya tadi ketika dulu kan kurikulum 2013 ini ada kompetensi spiritual. Ingat itu. Ya. Dan orang nanti di setiap sekolah menjamur mengembangkan kompetensi spiritual, larinya ke ritual-ritual keagamaan. Salah satunya ritual keagamaan itu adalah sholat. Jadi kalau sekarang di sekolah-sekolah program-program sholat itu sudah tidak aneh gitu. Dan salah satunya adalah program yang ada sekolah-sekolah melaksanakan itu sholat duha setiap pagi. Termasuk kita juga, saya juga di setiap sekolah selalu memprogramkan sholat duha setiap pagi, bahkan sampai 12 rakaat dimaksimalkan. Nah itu. Dan program itu memang sudah merebak ya di mana-mana. Sudah merebak di mana-mana. Tapi catatan kepala sekolah memang yang konsen ke situ. Ada juga kepala sekolah yang programnya sudah tiap hari malah jadi tinggal sehari digantikan, kepala sekolahnya ganti jadi program. Ya, ini juga tuh memang program di sekolah itu sangat ditentukan oleh para kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolahnya religius gitu, larinya ke religi. Tetapi saya di sini ingin menyampaikan juga bahwa ketika kita berbicara sholat, itu tidak hanya berbasis ritual tradisional begitu yang orang pikir sholat itu kan ya pekerjaan yang seperti anak-anak pesantren yang kadang-kadang keritualnya saja begitu, tetapi kepada hal-hal yang bersifat knowledge, kepada pengetahuan, kepada ilmunya, kepada psikologi mungkin dan berbagai macam dampaknya itu kan kurang. Ya, padahal sholat itu perintahnya akimis ya, bukan apali sholat. Ya. Dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Bukan kerjakan sholat, dirikan sholat. Nah, maka ketika mendirikan sholat, segala macam berdiri ya. Betul. Nah, ketika bicara Allahu Akbar, maka yes, jadi artinya kecil. 10 masalah kecil. Jadi artinya ketika sholat itu didirikan, artinya dia sudah pada posisi orang-orang yang sudah bergantung kepada yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun talinya. Itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi konsep psikologi sholat itu apa sebenarnya? Ya, konsep psikologi ini kan tadi kalau kita berbicara psikologi kan berbicara tentang pikiran, emosi, dan dampaknya kepada perilaku. Nah, sekarang saya di dalam Al-Quran kan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, itu konsepnya sederhana,
tapi itu sebetulnya ada unsur-unsur menurut saya psikologi. Artinya sholat itu harus berdampak kepada perilaku. Nah, ketika sholat itu berdampak ke perilaku, berarti kan perilaku itu dibentuk oleh pikiran. Nah, pikiran itu yang diolah apa? Olah itu yang dipikiran adalah pengetahuannya. Nah, maka dari situ sholat bukan hanya ritualnya saja yang dilatih, tetapi pengetahuan tentang sholatnya juga harus dikembangkan. Jadi apa tujuannya memahami psikologi sholat? Ya, psikologi sholat itu latar belakangnya begini, ada masalah tentunya. Masalahnya apa? Ketika sholat itu dilakukan setiap hari, bahkan saya programnya sholat itu kan ada orang yang sekolah itu seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau kita tiap hari, kenapa? Ada teorinya juga, bahwa yang perbuatan itu harus dilakukan dan akan menjadi perilaku kalau repetitifnya tinggi, diulang-ulang. Maka saya sholatnya harus setiap hari. Nah, saya menghadapi masalah. Kenapa sudah sekian bulan, semakin ke sini, ada anak yang semakin ke sini semakin malas. Menghindar gitu. Iya, jadi bukan lagi tambah semangat. Katanya kan kalau repetitifnya tinggi, berarti itu kan jadi perilaku. Loh, ini tidak gitu. Nah, dari masalah itulah saya mengkaji ada faktor apa sih yang membuat anak itu malas sholat. Nah, ternyata setelah saya survei itu ke anak-anak, nah, berangkatnya kan tadi, segala sesuatu itu orang melakukan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, pengetahuan tentang sholat itu apa sih untuk bagi anak-anak? Nah, saya survei. Nah, disurvei ke beberapa anak secara kasuistis dan berulang-ulang. Ketika setelah sholat saya tanya, apa menurutmu sholat itu? Jawabannya 2 tuh yang saya temukan. 1 jawabannya adalah kewajiban. Oke, saya bilang. Terus yang ditanya berikutnya, apa? Yang lain lagi? Tiang agama gitu. Dan itu hampir setiap anak yang ditanya jawaban sholat itu adalah kewajiban dan tiang agama. Nah, dari situlah saya menyimpulkan, oh berarti anak itu ritual tiap hari sholat, tetapi pengetahuannya tidak berkembang, tidak bertumbuh. Nah, ini jadi ada fixed mindset di situ. Jadi perlu pengembangan ya untuk menjadi growth mindset. Supaya growth, begitu sholat itu dia pengpahaman tentang sholatnya growth gitu. Nah, itu berarti tidak sebatas kewajiban, yes, tidak sebatas tiang agama. Tiang agama. Kalau gitu kita lanjutkan nanti setelah banyak yang lewat ini. Silakan.